Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal masih memantau penyakit akibat banjir di Kabupaten Kendal. Seluruh puskesmas juga tetap melayani warga dan memantau penyakit akibat banjir. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinkes Kendal, Siswanto, mengatakan pihak Dinkes membuka 14 posko kesehatan di 9 puskesmas yang berada di wilayah kecamatan yang terkena banjir. Posko kesehatan hanya dibuka mulai Senin sampai Kamis kemarin. Untuk selanjutnya, pelayanan dibuka melalui tiap-tiap puskesmas. Dari hasil pengamatan, penyakit warga yang terdampak banjir paling banyak terkena penyakit gatal-gatal dan ada juga yang terkena diare. Ya, yang penanganan pasca banjir atau untuk desa-desa terdampak, kita langsung melaksanakan posko pemeriksaan kesehatan di tempat. Dari 9 puskesmas di wilayah Pantura, mulai dari Kaliwungu Selatan, Kaliwungu, Brangsong 1, Brangsong 2, Kendal 1, Kendal 2, kemudian Patebon 1, Patebon 2, Cepiring, itu mendirikan posko sebanyak 14 posko di daerah-daerah yang tergenang secara langsung dari seluruh Kabupaten Kendal yang terdampak dari banjir. Sampai dengan hari Kamis kemarin kita lakukan monitoring. Kemudian untuk pengamatan penyakitnya itu secara surveillance epidemiologi kita lakukan 14 hari ke depan dari tanggal 1 sesuai dengan masa inkubasi penyakit yang dimungkinkan muncul seperti diare. Sementara ini yang paling banyak terkena penyakit apa itu, Pak? Dari posko pengobatan yang kita dirikan itu rata-rata yang terbanyak adalah penyakit gatal-gatal di telapak kaki atau bahasa Kendalnya disebut rang ngoten nggih. Kemudian ada 1-2 diare. Berarti ini puskesmas masih terus memantau ini ya, Pak? Sampai hari ini atau sampai hari Jumat ke depan kita 30 puskesmas tetap siaga bila ada kasus-kasus yang mengalami peningkatan atau kasus-kasus yang baru yang muncul, tetap kita lakukan antisipasi termasuk untuk rujukan bila diperlukan. Sementara itu, Kepala Puskesmas Kendal 2, Dr. Gigi Sri Sahadatain mengatakan Puskesmas Kendal 2 sempat membuka 3 posko kesehatan untuk melayani warga terdampak banjir. 2 posko berada di rumah warga dan 1 posko di masjid. Pasca banjir ini, pelayanan kesehatan dilakukan di puskesmas atau di kantor kelurahan yang memiliki pusat kesehatan desa atau PKD. Dari hasil pemeriksaan di wilayah Puskesmas Kendal 2, kondisi warga yang terdampak banjir relatif baik. Kami mengadakan posko pemeriksaan gratis di 4 tempat. Karena memang posisi kami itu tidak yang jauh, nggih. Jadi kami titik beratkan pada daerah-daerah atau wilayah kami di kelurahan yang terdampak banjirnya banyak. Yang pertama di Kelurahan Patukangan. Nah, kami tempatkan di PKD karena memang di Kelurahan Patukangan dekat sekali dengan kelurahan. Terus kemudian yang kedua di Karangsari Kisik. Kami tempatkan di sana karena akses dari Karangsari dan dari Bandengan lebih mudah dijangkau. Kemudian yang ketiga di Kelurahan Banyutowo, kami titik beratkan itu di rumah warga RT 5 kalau tidak salah ya, Kelurahan Banyutowo. Kemudian yang Kelurahan Ketapang, kami titik beratkan pada wilayah yang Kelurahan Ketapang yang sebelah selatan. Perumahan apa? Itu di rumah penduduk juga. Jadi ya. yang di rumah penduduk ada 2 ya? Ya, yang di rumah penduduk ada 2, yang di masjid, yang di Karangsari Kisik 1, dan yang 1 di Kelurahan Patukangan. Ini kan udah reda ya, udah baik. Ini untuk berikutnya bisa langsung ke puskesmas ya, Bu? Ya, berhubung kondisi sudah baik, istilahnya banjir sudah surut, jadi bila masyarakat masih membutuhkan pelayanan kami himbau untuk bisa ke Pustu, PKD atau ke puskesmas induk. Kemarin keluarnya banyak kan apa, Bu? Dari hasil pemeriksaan biasa aja nggih, malah dari dokter yang meriksa untuk Kelurahan Karangsari itu banyak pasien itu menderita hipertensi dan DM yang tidak terkontrol atau mereka itu tidak menyadari kalau mereka itu kena DM dan hipertensi seperti itu. Karena mungkin dianggap biasa mungkin. Betul ya, karena masih bisa beraktivitas, mereka menganggapnya biasa, padahal DM dan hipertensi itu harusnya
diobati secara rutin biar tidak sampai terjadi komplikasi. Karena kalau komplikasi itu beresiko sekali penyakit ini. Walaupun penyakit ini tidak menular ya, tapi penyakit ini bisa membuat istilahnya orang tuh komplikasi, ya akhirnya kalau udah komplikasi meninggal dunia seperti itu. Kesehatan warga masih wajar, diantaranya ada yang mengalami gatal-gatal, sebagian ada yang terdeteksi mengalami tekanan darah tinggi ringan namun bukan akibat terkena banjir.